prinsip saya berkesan beliau adalah abdi Allah dan abdi bangsa. Itu tidak terpisahkan. Kalau dia bicara itu orang pengaruhnya barangkali ada harisma. Orang-orang kok mendengar apa yang dia bilang. Keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Keras dalam idenya. Ada wibawa dan merayat. Baik ke kita semua. Jadi memang orangnya sangat sosial. Kejujurannya, kesederhanaannya, dan dia betul-betul aktakan di dalam kehidupannya. Menderita, dia menderita. Saya bisa lihat menderita sekali dengan karena dia jujur. Dia adalah orang yang tegas, orang yang berani. Pemikir dan selalu melihat masa depan dan masa depan untuk generasi berikut. Bukan masa depan untuk dia punya keluarga, bikin kaya anak-anak 7 turunan, tapi masa depan untuk masyarakat umumnya. Bagaimana memberi diri untuk pelayanan, bagaimana memberi diri untuk kepentingan banyak orang. Tidak mengenal lelah dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara atau sebagai ketua dari sidang KGPM. Kalau saya debat, dia 1 kata, saya 10 kata, dia tidak marah, malah kita debat kita sampai saya kalah. Dapat memberikan satu teladan bagi kita generasi yang ada sekarang. Dia betul-betul pentingkan orang lain, adik-adiknya, untuk bangsanya, betul-betul dia rela berkorban, tidak pentingkan dirinya sendiri. Walaupun dia harus mati, tapi puji Tuhan dia diakui dan dia boleh menjadi, dia mati sebagai pahlawan nasional. Masih muda, sudah bantu orang tuanya untuk menyekolahkan adik-adiknya. Sampai dia jadi hofmeister di kapal. Dari KPM Pelini Belanda, di situ kelihatan bagaimana penjajah perlakuan untuk yang dijajah. Dia melihat bahwa mereka itu sebenarnya ditipu. Begitu naik kapal sudah jadi, lebih kurang dari budak kali katanya. Baik sosialnya, baik pekerjanya sangat berat, baik kesejahteraan sangat beda sekali. Memang betul beda sekali. Nah mulai situlah tuh titik juang kita harus merdeka, lepas dari jajahan. Kalau di Minahasa masih untuk kemerdekaan bergereja, di situ dia mulai timbul kemerdekaan untuk bangsa. Saya kira dua-dua itu satu tujuan, karena ibu saya selalu mengatakan mengusir penjajah harus melalui bagaimana mereka masuk. Mimbar sudah digunakan untuk tujuan penjajahan. Daripada ini sekarang masih tetap berkeras, lebih baik kita mendirikan gereja sendiri. Saya melihat hubungan Bela Pian dengan KGPM yang betul-betul menjalankan misi yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu kebenaran dan keadilan. Bukan untuk kepentingan kekuasaan. Jadi waktu dia ke Wakan, Gereja Indonesia di Indonesia yang pada waktu itu berjuang untuk kemerdekaan beribadahnya itu di Wakan. Diutus oleh Pangkal Setia, dia berani proklamirkan gereja Wakan sebagai KGPM, gereja pertama tahun 1933. Karena dia adalah seorang tokoh untuk boleh menyampaikan aspirasinya, kebebasan untuk beribadah, ya, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ya, kebebasan untuk melayani Tuhan, kebebasan untuk boleh menyampaikan sesuatu bagi sama. Jadi yang pentingnya itu KGPM sebenarnya dia itu gereja
gereja Protestan yang nasionalis. Dia bilang, karena dia nasionalis, ya dia tidak disenangi oleh gereja Genootschap. Oh tentu, respon dari pemerintah Belanda sangat tidak senang. Mereka melihat ini sebagai bahaya ya. Ini duri dalam daging ini. Ini kehadiran KGPM pasti akan membahayakan kolonialisme mereka. Terjadinya perundingan di kapal Piet Hein, kapal perang Belanda yang sedang berlabuh di Pelabuhan Manado. Itu diajak Belanda berunding di kapal. Dan begitu Papi sudah di kapal, kapalnya jalan. Tahu-tahu Papi ditahan waktu itu. Waktu diadakan perundingan oleh sekutu, di bawah pimpinan sekutu, lalu yang bertikai pimpinan Merah Putih dan Belanda, Nika. Itu delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak B.W. Lapian, itu betul-betul diintimidasi, diancam, dihina, bahkan selama rapat 1 hari penuh, dia kasih minum, kasih makan. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana fisik mental mereka itu diteror. Tetapi mereka tidak bergeming. Mereka tetap pada pendirian mempertahankan, tidak mau menyerah kepada kemauan sekutu. Itu betul-betul sikap kepahlawanan yang luar biasa. Peristiwa 14 Februari itu, dia mengproklamirkan Suluteng bergabung kepada tahun 46 ya, kepada Republik Indonesia di Yogyakarta yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Saya kira tanpa ada peristiwa 14 Februari, mungkin Indonesia belum merdeka. Dikampanyekan oleh pemerintah Belanda, Pulau Jawa saja yang mau merdeka katanya. Dari kepulauan-kepulauan lain tidak. Dan setelah peristiwa 14 Februari baru diakui waktu kemerdekaan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Belanda memenjarakan dia di Manado, lalu di Cipinang, lalu di Bandung. Ke Sukamiskin, dia ketemu dengan tokoh nasional, Bapak Bung Karno. Bung Karno. Jadi dia ditawan bersama Bung Karno di Sukamiskin. Jadi itu dia dikenal dengan perjuangan menyatu dengan perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Beliau merasa bangga waktu dia diangkat jadi akting gubernur karena tugas yang diberikan oleh Bung Karno, Presiden Soekarno pada waktu itu ke B.W. Lapian untuk jadi akting gubernur. Tugas utama adalah bagaimana agar RIS itu bubar, NIT itu bubar dan menjadi RI. Dan kitalah yang berhasil menggagalkan Republik Indonesia Serikat, dalam hal ini negara Indonesia Timur. Itu jasa Pak B.W. Lapian. Pertama dia menerima penghargaan ya di sidang raya KGPM Wuwuk pada tahun 1967 yang diserahkan oleh Panglima dari militer, Bintang Gerilya. Mengapa dia laksanakan di Kongres KGPM? Karena dia tahu perjuangannya itu lewat gereja. Jadi dia ingin menerima bintang penghargaan lewat ibadah-ibadah di gereja, gitu maksudnya. Sebenarnya bintang Mahaputra ini bukan milik pribadinya, tetapi milik KGPM, milik gereja. Karena dia tahu bahwa dia menerima penghargaan lewat perjuangannya di dalam gereja. Jadi dia tidak lepas dengan gereja. Wajar kalau dia dapat pahlawan nasional, karena apa? Kehidupannya juga. Bagaimana dia membela Merah Putih. Bagaimana dia masuk keluar penjara karena melawan Belanda. Dia paling tidak suka itu penjajahan. Nah, dan itu, benih itu yang ditanamkan pada kami. Kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita takut kepada Tuhan,
maka anak cucu diberkati oleh Tuhan, tidak minta-minta. Nah ini bukti kami rasakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.